Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat? Sobat hari ini, sobat kalian gimana sih Mimin? Bagaimana kabar sobat hari ini? Semoga tetap sehat ya, walaupun masih digempur oleh penyakit-penyakit yang tiada habisnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Mimin akan melanjutkan kembali fanfiction yang minggu kemarin ya, yang part 6, sekarang tuh part 7. Masih dengan fanfiction Moon Lover Scarlet Heart Trio untuk season kedua. Dan ini adalah fanfiction. Mimin tidak jemu-jemu ya untuk mengingatkan bahwa apa yang dimaksud dengan fanfiction itu ada di part 1, biar kalian tahu fanfiction itu apa, dan itu sama sekali tidak ada hubungan dengan drama atau penulis aslinya. Ini adalah buatan Mimin sendiri yang dibuat dari imajinasi Mimin sendiri dengan karakter yang sudah terbentuk ya, tentunya untuk membuat cerita Moon Lover Scarlet Heart Trio ini menjadi drama yang happy end buat Mimin pribadi. Oke, kita lanjut ya. Chapter 7, My Past Part 2. Chapter 7, Masa Laluku Part 2. Plak! Junsu merasakan ujung bibirnya perih saat tangan bos menamparnya tanpa rasa ampun. Sudah ku bilang, curi saja. Mengapa kau bersikeras hanya meminta-minta? Kau tidak akan pernah bisa makan. Pergi! Junsu menurut dan menghampiri anak lain yang mendapat hukuman yang sama. Mereka tidak bisa makan hari itu. Junsu bersandar pada tembok dingin gudang. Junso paham bahwa ia harus mencuri, bukan meminta-minta. Karena itulah ia mendapat hukuman karena tidak bisa memberikan uang setoran seperti anak-anak lainnya. Sambil menahan rasa lapar, ia pegang koin keberuntungan yang diberikan oleh ibunya. Sejenak ia tiba-tiba merindukan ibunya. Secepat kilat ia menguatkan hatinya. Yang penting ibunya sembuh. Penderitaan ini tiada artinya. Ia pasti bisa menemukan cara kembali ke Korea nanti. Hyung, sebuah tangan mungil menyodorkan air mineral yang telah kosong setengahnya. Junso mendongak dan melihat wajah tak asing di sana. Seorang anak seperti dirinya, Korea. Sepertinya mereka berasal dari negara yang sama. Karena itu, ia memanggil dirinya Hyung. Junso mengambil air mineral itu dengan tangan bergetar. Karena tidak memiliki tenaga yang cukup, baru saja Junso hendak mengambil air itu, tangan Junso tergelincir dan air mineral itu terjatuh dan isinya berhamburan keluar. Junso dan anak itu berpandangan sekilas, dan mereka tertawa bersama. Tawa pertama sejak Junso ada di negara asing itu. Namaku Jo Hyuk, panggil saja Hyuk. Kalau Hyung? Junso. Berapa usiamu Hyung? 7. Kita hampir satu usia, aku tahun ini 7. Mereka pun mengobrol bersama, menikmati malam yang dingin tanpa makanan. Namun mereka masih tersenyum, saling menguatkan. Setelah pertemuannya bersama Hyuk, Junso mulai lagi kelaparan. Hyuk bilang jika ia terbiasa mencuri sejak usia 5, dan ia hampir tidak pernah gagal dalam aksinya. Makanan selalu ia dapat, dan ia dengan senang hati berbagi dengan Junso. Tidak terasa sudah hampir setahun, dan Junso sampai saat ini tidak pernah mencuri, karena ia takut dan ia tahu pekerjaan itu salah. Ia memilih minta-minta di emperan toko. Hyung, kau harus mencoba mencuri. Jika bos tahu aku selalu membagi makananku, ia akan marah. Ayo Hyung, tabrak targetmu, alihkan perhatiannya, dan ambil dompetnya. Itu pekerjaan yang sangat mudah. Junso ragu, tapi ia sadar sampai kapan dia harus bergantung pada Hyuk. Hyung, aku akan mengamatimu. Jika Hyung ketahuan, akan kusiapkan rute lari yang sulit untuk dikejar. Ayo Hyung. Dan disinilah Junso mengamati target pertamanya, yang memperhatikan dengan seksama seorang pria paruh baya yang baru saja keluar dari sebuah toko. Perhatikan Hyung, di mana pria itu menaruh dompetnya. Yang paling mudah adalah dompet di saku belakang atau di jaket depan. Junso mengiyakan sambil terus memperhatikan gerak-gerik pria tersebut. Sekarang Hyung, larilah, dan berpura-pura tidak sengaja menabraknya. Junso menurut ia berlari dan menghempaskan badannya pada badan pria paruh baya tersebut. Sebelum terjatuh, Junso berhasil mengambil dompet dari saku pria itu dan segera menyembunyikan di balik jaketnya. I'm sorry, mister. Junso pun berdiri saat pria tersebut berusaha membantunya. Ia pun lalu pergi meninggalkan tempat itu. Hyuk menunggu dengan senyuman puas. Kau hebat, Hyung. Ayo kita periksa berapa isinya. Junso mengeluarkan dompet yang baru dicurinya. Saat ia mengeluarkan semua isinya, kerunya hampir berteriak bersamaan karena dompet tersebut berisi penuh lembaran uang kertas. Junso membagi hasilnya dengan Hyuk dan mereka tersenyum. Buang dompetnya Hyung. Ketika Junso hendak melempar dompet, sebuah uang koin jatuh. Junso memperhatikan koin tersebut dan tiba-tiba ia teringat koin dari ibunya. Junso urung melempar dompet tersebut. Ia melihat foto pria tersebut dengan seorang wanita yang tampaknya adalah istri sang pria. Junso lalu sudah berlari meninggalkan Hyuk yang masih kebingungan. Junso berlari seperti yang ia bisa. Ia menemukan sosok pria tadi. Dengan tengah ia menarik kuat pria tersebut. Pria tersebut berhenti melangkah dan berbalik. Pak, ini dompet Anda. Saya telah mencurinya. Maafkan saya. Junso membungkuk dan meminta maaf. Uang itu telah hilang setengah karena sudah saya berikan pada teman.
Tolong jangan tangkap dia, silahkan laporkan saya. Junso masih tidak bangun. Tak lama kemudian suara lain terdengar. Ini uang sisanya pak, tolong maafkan kami. Hyuk ikut membungkuk. Pria tersebut tersenyum dan menyentuh kepala Junso dan Hyuk. Bangunlah, tak usah menunduk. Skip. Hajin berbalik dan mendekati Junso. Junso menangis dan badannya bergetar. Hajin menepuk-nepuk bahu Junso. Junso malah mengeraskan tangisnya. Hajin terdiam di tempatnya dan tak berhenti menepuk bahu Junso. Setelah Junso tenang, mereka duduk bersama. Hajin tidak membuka topik pembicaraan, ia hanya duduk diam di samping Junso. Kau tidak bertanya kenapa aku menangis? Saya tidak akan bertanya, tapi jika Bapak ingin bercerita kepada saya akan mendengarkan. Junso tersenyum dan memandang Hajin. Hajin tetap menundukkan kepalanya. Aku akan bercerita, tapi tidak saat ini, mungkin nanti. Hajin memandang sebentar Junso, kemudian menunduk kembali. Pulanglah, akan kuantar, tawar Junso. Sekarang aku sudah tenang, terima kasih. Saya bisa pulang sendiri. Berdiri, ayo aku antar. Junso megang pergelangan tangan Hajin dan menariknya. Dalam mobil suasana sepi, Junso tidak membuka topik pembicaraan, begitupun Hajin yang lebih banyak terdiam. Di sini saja, itu apartemenku, ujar Hajin. Junso memberhentikan mobilnya. Hajin keluar dari mobil setelah mengucapkan terima kasih. Ia segera meninggalkan Junso. Junso pun segera masukkan kembali mobilnya, namun ia urung karena melihat ponsel Hajin tertinggal. Ia segera memegang ponsel tersebut dan keluar dari mobil. Hajin sudah tidak ada di sana. Junso pergi ke pos informasi dan menanyakan letak apartemen Hajin. Junso segera mencari-cari nomor apartemen sampai ia mendengar sebuah jeritan. Bersambung. Ya, makasih sudah menyimak ya untuk part 7 ini. Kita sampai bertemu di part 8 di pekan depan di hari Senin setelah zuhur ya, sekitar setengah 1 atau jam 1. Terima kasih ya sekali lagi sudah mendengarkan. Sampai bertemu pekan depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian